Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Al-Ghifari dengan nomor NIM 20135082. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 15, yaitu presentasi ilmiah yang baik dan benar. Presentasi ilmiah yang baik dan benar. Yang pertama yaitu percaya diri. Kepercayaan diri merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia hendak presentasi. Dalam beberapa kasus, kegagalan yang sering dialami oleh pekerja yang mempresentasikan suatu rencana proyeknya adalah karena dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam dirinya. Dalam setiap kesempatan, kepercayaan diri ini senantiasa harus dilatih sedini mungkin. Ketika masih duduk di bangku taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas, kita pasti dilatih untuk tampil di depan dan menceritakan tentang apa saja. Ya, disitulah salah satu alasan kenapa kita harus melakukan hal-hal demikian. Untuk itu, kepada siapapun hendak melakukan presentasi, tetap percaya diri untuk tampil di depan para peserta ilmiah. Memang tidak mudah, tapi semua bisa dilatih. Cara yang paling mudah untuk diterapkan tentu adalah dengan saudara berbicara di depan kaca. Melalui itu, saudara bisa melihat kelemahan dan kekurangan saudara dalam mempresentasikan suatu hal. Setelah tahu kelemahan dan kekurangan tersebut, saudara hanya tinggal membenahinya untuk bisa menampilkan presentasi terbaik. Yang kedua, yaitu cara presentasi yang baik dan benar dengan pembukaan yang berisi tujuan. Ketika presentasi dilakukan, hal penting yang harus dilakukan adalah dengan menyampaikan tujuan awal. Kenapa saudara berdiri di depan para peserta ilmiah? Hal ini tentu penting, mengingat para peserta ilmiah jelas harus tahu kira-kira kenapa sih saudara harus berdiri di depan sana, dan topik apa sih yang hendak saudara sampaikan. Dengan menyampaikan tujuan saudara itu, audiens pun bisa semakin tertarik untuk mengikuti presentasi saudara dari awal hingga akhir. Namun, sebagai hal yang harus dicatat, pembukaan presentasi ini merupakan suatu hal yang cukup sulit. Disinilah momen-momen penting saudara untuk dapat menarik perhatian peserta ilmiah. Intinya, apabila saudara berhasil menarik perhatian para peserta ilmiah, presentasi saudara pasti akan berjalan dengan lancar. Tapi, apabila saudara gagal dalam menyampaikan pembukaan ini dan meruntuhkan simpati peserta ilmiah, jelas kegagalan presentasi saudara sudah ada di depan mata. Untuk itu, persiapkan baik-baik diri saudara untuk membuka presentasi yang akan saudara sampaikan. Yang ketiga, cara presentasi yang baik dan benar dengan menguasai materi beserta peserta ilmiah. Pada hakikatnya, orang yang berhasil dalam presentasinya itu bisa dilihat dari apakah orang tersebut mampu menguasai materi dan juga peserta ilmiah dengan baik atau tidak. Hal tersebut tentu dapat dilihat dari bagaimana gerak-gerik si pemateri dalam menyampaikan presentasinya dan juga bagaimana cara dia dalam menggiring peserta ilmiah untuk hanyut dalam materinya. Untuk dapat bisa menuju ke tahap profesional dalam membawa presentasi dengan baik itu, tentu ada banyak hal yang harus dilalui. Kepercayaan diri, penguasaan materi, pembelajaran, pandai berinteraksi dengan orang lain, dan juga mudah diajak bercanda merupakan elemen-elemen penting untuk menjadi presentator yang baik. Oleh karena itu, untuk saudara yang hendak menguasai cara presentasi yang baik dan benar, kuasailah hal-hal yang sudah kami jabarkan di atas tadi, dan jangan pernah menyerah untuk terus belajar dan belajar. Yang keempat, cara presentasi yang baik dan benar tanpa melihat slide PowerPoint. Hal paling mengganggu yang biasa peserta ilmiah lihat ketika mengikuti sebuah seminar atau presentasi dari orang lain adalah ketika pematerinya terus-terusan melihat slide PowerPoint saat menjelaskan materi. Dari situ jelas bisa dilihat bahwa presentator kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dampak yang didapat dari presentator yang terus-menerus melihat slide PowerPoint saat mempresentasikan proyek kerjanya itu bisa berbagai macam. Mulai dari peserta ilmiah yang tidak empati lagi, hingga kegagalan presentasi yang di depan mata. Untuk itu, ketika saudara hendak melakukan presentasi, ada baiknya saudara senantiasa untuk menguasai secara benar apa yang akan saudara sampaikan. Slide digunakan hanya untuk memberikan poin-poin singkat atas apa yang saudara sampaikan, bukan sebagai alat bantu untuk membaca. Jadi, belajar yang benar-benar sebelum waktu presentasi dimulai. Yang kelima, cara presentasi yang baik dan benar dengan memanfaatkan kemampuan berbicara maupun gerak tubuh. Dalam melakukan presentasi, kemampuan dalam berbicara tentu merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan presentasi.
Hal itu dikarenakan dengan adanya skill berbicara yang fasih dan baik, perhatian para peserta ilmiah yang sedang melihat presentasi saudara pun akan semakin tertuju kepada saudara dan semakin paham dengan apa yang saudara jelaskan. Selain itu, gerak tubuh pun juga cukup mempengaruhi dalam keberhasilan menyampaikan presentasi. Pasalnya, dengan adanya gerak tubuh yang baik, hal tersebut jelas akan menarik para peserta ilmiah untuk semakin memperhatikan presentasi yang saudara lakukan. Jadi, dalam menyampaikan presentasi, diusahakan saudara untuk tetap menjaga kenyamanan para peserta ilmiah yang mendengarkan. Jangan biarkan mereka bosan dengan gaya bicara dan gerak tubuh saudara yang membosankan. Sebisa mungkin, bawa para peserta itu ke suatu hal yang bisa mereka benar-benar paham dengan apa yang saudara sampaikan. Yang keenam, cara presentasi yang baik dan benar dengan menjelaskan setiap poin yang disampaikan. Salah satu tujuan utama dari presentasi adalah untuk memaparkan sebuah rencana atau sesuatu yang telah dibuat. Oleh karena itu, ketika saudara berkesempatan untuk mempresentasikan sesuatu yang telah saudara buat, maka sebisa mungkin saudara harus bisa menjelaskan setiap poin yang akan disampaikan. Dengan demikian, peserta ilmiah yang mendengarkan pun semakin paham dan mengerti apa yang hendak saudara sampaikan. Intinya, ketika presentasi, sebisa mungkin saudara harus memanjakan para peserta ilmiah dengan memberikan mereka pemahaman-pemahaman yang jelas. Yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu cara presentasi yang baik dan benar dengan terus latihan. Pada akhirnya, kunci utama yang harus dilakukan ketika saudara benar-benar ingin bisa melakukan presentasi secara baik dan benar adalah dengan terus berlatih dan berlatih. Tidak ada latihan yang memperburuk keadaan. Justru karena dengan latihan, kita akan semakin berkembang dan terus maju. Nah, untuk itu, selagi masih ada waktu, sematkan diri saudara untuk berlatih presentasi. Jadi, semangat untuk belajar menjadi presentator yang baik dan benar.